Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar IPS ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 subbab B, yaitu mengenai mobilitas sosial. Oke, sudah siap belajar? Mari kita mulai. Nah, di sini ada infografik mengenai daftar jumlah penduduk Indonesia per provinsi data semester 1 tahun 2002. Dari data tersebut kita bisa menghitung nih berapa jumlah penduduk di Indonesia, berapa juga rasio antara penduduk perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana caranya hitungnya? Coba kamu pikirkan. Nah, ini ya untuk mengasah kemampuan literasi kalian ya. Mengapa di awal kita membahas infografis ini? Karena kita akan belajar mengenai kependudukan. Nah, sebelum itu kamu harus memahami dulu apa pengertian dinamika penduduk. Nah, dinamika itu artinya perubahan. Jadi penduduk di suatu wilayah itu bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Ini namanya dinamika, perubahan jumlah penduduk. Biasanya penyebab dari penduduk itu bisa berubah bertambah atau bisa berkurang itu kena 3 faktor, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, kematian mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, kamu harus memahami juga ya istilah natalitas, mortalitas, migrasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa natalitas, apa tadi natalitas artinya? Ya, kelahiran. Kelahiran itu bisa menambah jumlah penduduk, sedangkan kalau mortalitas atau kematian bisa mengurangi jumlah penduduk. Nah, kalau migrasi, tergantung migrasinya migrasi apa? Hati-hati. Nah, kalau imigrasi depannya I kan, artinya in, berarti ada penduduk yang masuk ke suatu wilayah. Nah, ini yang menyebabkan penduduk bertambah. Sedangkan kalau emigrasi depannya E kan, E itu exit, berarti penduduknya keluar dari wilayah tersebut. Nah, ini yang bisa bikin berkurang. Kamu pahami ini dulu, karena nanti setelah ini kita akan belajar hitung-hitungan mengenai dinamika penduduk. Jadi kuncinya ada di sini. Kalau kalian memahami ini nanti akan mudah. Nah, untuk rumus pertumbuhan penduduk alami sendiri itu pertumbuhan penduduk itu ada 3 jenis: pertumbuhan penduduk alami, non alami, dan total. Kalau pertumbuhan penduduk alami, yang alami itu kan kelahiran dan kematian. Jadi dia itu caranya dengan menghitung selisih antara kelahiran dan kematian. Sedangkan kalau penduduk non alami itu ngitungnya berdasarkan imigrasi dan emigrasinya saja. Pertumbuhan penduduk total itu berarti menghitung secara keseluruhan semuanya. Nah, jadi ketiga ini kalau dibuat rumusnya seperti ini. Nah, kalau alami tadi kan selisih antara lahir dan mati kan, berarti L kurangin M atau N kurangin M juga boleh. Kalau non alami tadi selisih antara penduduk yang bermigrasi masuk dan migrasi keluar kan, jadi rumusnya I atau E. Dan total berarti kamu ngejumlahin kedua yang ini. Nah, untuk lebih memahami rumus ini, ada baiknya kamu kerjakan dulu soal ini, kamu praktekkan rumus tersebut. Kamu kerjakan, jadi biar kamu lebih paham bagaimana pengaplikasiannya ketika ketemu soal. Nah, ini adalah data penduduk 10 negara terbesar di tahun 2020. Nah, karena kita sudah 2024, jadi data terbarunya ini ya. Ini data yang terbaru. Jadi yang sebelumnya Cina nomor 1, sekarang Cina itu urutan kedua. Pertamanya itu India, Cina, Amerika Serikat, Indonesia, baru Pakistan. Kalau yang 10 besarnya tadi kan ada yang di data lama ini kan. Oke, kita membahas dulu mengenai natalitas atau angka kelahiran. Angka kelahiran ini adalah menunjukkan bayi yang lahir setiap per 1000 penduduk per tahun. Jadi suatu wilayah dikatakan angka natalitasnya tinggi kalau per tahunnya itu lebih dari 30 angkanya. Dikatakan sedang kalau antara 20 sampai 30 dan dikatakan rendah kurang dari 20. Sedangkan untuk mortalitas sendiri atau angka kematian sama, ini ngitungnya per 1000 penduduk per tahun. Jadi kalau dibilang tinggi jika lebih dari 18 nilainya 18 per tahun, 18 orang. Kalau dikatakan sedang itu 14 sampai 18 dan dikatakan rendah itu 9 sampai 13.
Nah, tadi kan kita sempat membahas mengenai mobilitas atau migrasi. Nah, migrasi ini ada dua jenis ya, ada migrasi internasional dan migrasi nasional. Kalau migrasi internasional, berarti ini migrasinya itu sudah melewati batas antar negara, jadi udah perpindahan negara. Tadi sudah Ibu sempat bahas ada imigrasi, emigrasi, dan ada satu lagi nih, remigrasi. Kalau remigrasi berarti dia kembali lagi si imigran itu ke negara asalnya. Jadi orang yang melakukan imigrasi disebutnya imigran, orang yang melakukan emigrasi disebutnya emigran. Kalau remigrasi itu istilahnya gini, misalkan seseorang si A, orang Indonesia, warga negara Indonesia, terus dia kerja, misalkan kerja di Arab, jadi TKI itu tinggal 10 tahun. Setelah itu dia udah selesai kerjanya, mau balik lagi ke Indonesia, dan ini namanya disebutnya remigrasi, jadi kembali lagi ke negara asalnya. Nah, kalau migrasi nasional berarti perpindahannya hanya di dalam satu negara aja. Ini ada transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Diingat, kalau transmigrasi ini kata kuncinya penduduknya pindahnya dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang. Misalkan dari Pulau Jawa dia pindah ke Kalimantan, pindah ke Sulawesi, ke Papua. Atau bisa juga misalkan dia tinggal di Jakarta terus pindah misalkan ke Cianjur. Jadi tidak harus antar pulau ya, bisa juga misalkan antar kota. Yang penting dari yang padat ke kurang penduduk, kurang padat atau yang lebih jarang penduduknya. Kalau urban, kata kuncinya urban itu dari desa ke kota. Jadi dia pindahnya dari desa ke kota. Contohnya misalkan dari desa di daerah Wonogiri terus pindah ke Semarang gitu, pindah ke Surabaya. Nah, itu urbanisasi. Kalau sebaliknya itu dari kota ke desa namanya ruralisasi. Contohnya misalkan dari Jakarta terus dia mau pulang kampung atau mau pensiun, mau tinggal di desa, pindah ke Boyolali misalkan. Nah, itu namanya ruralisasi. Nah, kalau sirkulasi dia pindahnya tujuannya bukan untuk menetap. Misalkan kayak tadi nih, dia pulang kampung kalau lebaran itu kan paling seminggu, atau liburan seminggu 2 minggu, itu namanya sirkulasi. Atau bisa juga ini contohnya orang yang bekerja, misalkan rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, kan tiap hari dia pulang pergi kan. Nah, ini namanya sirkulasi. Oke. Sekarang kita ke jenis-jenis piramida. Nah, perhatikan gambar yang ada di depanmu ini. Ini adalah grafik yang bentuknya seperti piramida yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Jadi dengan membuat piramida ini akan memudahkan kamu mengenal dan memahami karakteristik penduduk suatu wilayah. Jadi kalau misalkan kamu lihat angka-angka kayak tadi di awal Ibu kasih lihat, itu kan agak pusing ya, ternyata dua angka-angka gitu kan. Gimana menganalisanya? Untuk mempermudah itu bisa menggunakan piramida penduduk. Dari piramida tadi kita bisa dengan mudah ngebandingin jumlah penduduk laki dan perempuan, terus bisa ngelompokin gimana kayak anak-anak, dewasa, dan orang tua tuh banyakan mana. Terus kita juga bisa mengindikasi jumlah angkatan kerja tanpa ngitung ya, jadi kita bisa tahu angkatan kerjanya banyak atau dikit. Terus dari tahu jumlah angkatan kerja ini kita bisa tahu juga kira-kira lapangan kerja yang dibutuhkan, yang harus disediakan tuh sebanyak apa. Lalu bisa juga tahu angka ketergantungannya. Tadi karena kita tahu perbandingan laki-laki dan perempuan, maka kita bisa tahu juga rasio laki-laki perempuannya tanpa ngitung. Lalu dengan kita tahu tadi ngelompokin berdasarkan usia, kita bisa tahu juga kira-kira kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang diperlukan tuh yang seperti apa, banyak atau dikit. Terus bisa juga kita memperkirakan, memproyeksi kira-kira di masa depan tuh jumlah penduduknya atau jumlah kelahirannya gimana, apakah cenderung naik atau cenderung berkurang. Nah, itu gunanya piramida penduduk, ternyata manfaatnya banyak ya. Nah, piramida penduduk sendiri itu ada 3 jenis, ekspansif, stasioner, atau konstruktif. Kamu perhatikan 3 bentuknya ya, ini bisa kamu lihat ciri-ciri khas di antara ketiga piramida tersebut. Nah, sebelum itu kamu harus bisa juga cara membaca piramida penduduk itu seperti apa. Nah, kalau garis yang vertikal seperti ini namanya garis vertikal, ini garis yang nunjukin umur. Nah, ini kan sumbunya di bawah ya, jadi semakin menjauhi sumbunya atau semakin tinggi berarti umurnya semakin tua.
Terus kalau garis horizontal ini menunjukkan jumlah penduduk nih, horizontal kayak begini. Ini horizontal ya. Berarti anggaplah ini sumbunya. Berarti semakin menjauhi sumbu, berarti penduduk tersebut makin banyak jumlahnya. Sedangkan sebelah kiri ini selalu isinya jumlah penduduk laki-laki dan sebelah kanan itu adalah jumlah penduduk perempuan. Nah, itu adalah rambu-rambu dalam memahami piramida penduduk. Kita lihat dulu piramida yang pertama, piramida penduduk ekspansif atau muda. Kamu perhatikan gambar ini. Nah, kenapa disebutnya piramida penduduk muda? Karena kamu lihat nih, kamu lihatnya dari kayak menggemuknya di bagian mana atau melebarnya di bagian mana. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini melebarnya di usia muda kan nih, 0 sampai 19 yang untuk lebar, maka namanya piramida penduduk muda atau ekspansif. Kalau kita lihat ini ciri-cirinya bentuknya kayak limas atau kayak kerucut seperti piramida pada umumnya ya. Kemudian sebagian besar penduduk usia muda sudah pasti dilihat dari gambarnya. Lalu ini biasanya ada di negara-negara berkembang dan jumlah kelahiran lebih banyak daripada kematian. Taunya dari mana? Lihat bagian bawah lebar sedangkan bagian atasnya tuh kecil. Jadi kan kalau kita perbandingkan pasti banyak yang lahir daripada yang mati. Nah, otomatis ini DR-nya atau dependensi rasionya tinggi, angka tergantungannya tinggi. Nggak perlu ngitung, kamu udah kelihatan nih. Karena sebagian besar penduduk usia muda pasti DR-nya tinggi. Oke, yang kedua piramida penduduk tetap atau stasioner. Perhatikan gambarnya. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama ciri-cirinya bentuknya kayak granat karena menggembung di bagian tengahnya. Lalu pertambahan penduduknya tetap. Kenapa bisa tetap? Bisa kamu lihat dari bagian bawahnya, dimana antara jumlah kelahiran antara kelompok usia tertentu tuh relatif kayak jaraknya tuh nggak jauh gitu, deket. Jadi dia cenderung pertambahan penduduknya tetap. Kelahiran hampir sama dengan kematian. Jadi kalau dilihat ini jumlah antara yang di bawah sama yang di atas itu hampir sama. Nah, biasanya yang piramida penduduk seperti ini adalah umumnya ada di negara-negara maju. Nah, oleh karena itu daerah rendah. Kenapa daerah rendah? Karena kebanyakan penduduknya tuh usianya usia dewasa, di tengah menggembungnya. Lalu piramida penduduk ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Kamu perhatikan gambarnya. Kita identifikasi ciri-cirinya. Yang pertama bentuknya seperti batu nisan karena melebar di bagian atasnya. Terus penduduk usia muda jumlahnya dikit, tuh. Ke bawah malah makin sedikit kan, makin ke bawah kan makin muda. Lalu kelahiran menurun dengan cepat, bisa kita lihat setiap tahunnya kelahiran berarti kan mengalami penurunan, tetapi angka kematiannya rendah. Tapi penduduk usia tua ini bertahan hidup cukup lama gitu. Jadi yang lahirnya rendah, sedangkan yang angka kematiannya pun rendah. Jadi banyak usia yang tuanya, jadi penduduk tua makanya, karena kesehatannya yang bagus. Maka daerah walaupun seperti itu, daerah tetap tinggi karena didominasi oleh orang usia tua. Nah, itu 3 jenis piramida penduduk yang harus kamu pahami. Berikutnya kita akan belajar mengenai komposisi penduduk. Nah, kata kunci dari komposisi itu adalah mengelompokkan. Jadi pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Contohnya, misalnya ngelompokin tadi, kita kan sempat ngelompokin misalkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, lapangan kerja, agama, dan lain-lain. Nah, contohnya misalkan kalau jenis kelamin udah tahu pasti kan ngelompokinnya laki-laki dan perempuan. Terus kalau status perkawinan berarti sudah menikah, belum menikah, atau pernah menikah kayak gitu. Nah, terus apa gunanya kita ngelompokin penduduk seperti ini? Gunanya akan mempermudah dalam mengambil keputusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan masalah pendudukan. Jadi kebijakannya akan lebih tepat karena sesuai dengan karakteristik penduduk di wilayah tersebut. Terus kita juga bisa tahu bagaimana kualitas dan kuantitas SDM-nya, jadi dari jumlah dan kualitasnya. Kemudian bisa juga ngebandingin antara wilayah penduduk satu dengan yang lain mengenai penduduknya bagaimana. Dan dengan komposisi tadi kita juga bisa bikin piramida penduduk.
Nah, ini contoh kalau ngelompokin penduduk berdasarkan usia ya. Kalau yang usia tuh ada 3 jenis kelompokinnya. Ada usia tunggal kayak gini, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kan tunggal nih. Umur 1 tahun ada berapa orang, 2 tahun ada berapa orang. Kalau interval berarti dia pakai interval kayak gini nih, 0 sampai 5, 6 sampai 12, tergantung intervalnya mau bagaimana. Terus kelompokin juga berdasarkan usia produktif dan non produktif seperti ini. Seperti yang sudah biasa kita lakukan. Oke, ini adalah gambaran contoh komposisi penduduk berdasarkan usia interval nih kayak gini. Ini ada 2 sebenarnya ya komposisinya, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin. Nah, sekarang kita bagaimana cara menghitung angka beban ketergantungan atau bahasa Inggrisnya disebutnya dependency ratio atau DR. Ini rumusnya. Nah, tapi sebelum itu kamu harus tahu dulu nih yang disebut usia tergantung tuh usia berapa, atau usia yang tidak produktif, dan usia yang produktif tuh usianya berapa. Nah, usia dikatakan tidak produktif itu 0 sampai 14 tahun. Ini sebenarnya belum produktif. Kalau di atas 65 tahun itu disebutnya tidak produktif. 15 sampai 64 ini disebutnya usia produktif. Nah, ini rumusnya. Jadi hitung dulu 4 usianya yang tidak produktif dibagi yang produktif dikali 100%. Ya, kenapa pakai persen? Karena nanti ditanyakannya berapa persen dari jumlah penduduk yang ada. Nah, untuk lebih memahami rumus ini, silakan kalian kerjakan juga soal ini ya. Oke, kalau sudah, kita sekarang ke ngelompokin penduduk berdasarkan jenis kelamin atau sex ratio SR. Nah, ini artinya kita ngelompokin penduduk berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 perempuan. Maka rumusnya jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan dikali 100. Nah, untuk lebih memahami rumus ini, kamu bisa jawab soal ini. Nah, jangan lupa nanti kalau udah tahu jawabannya, karena ini kan per 100 perempuan, misalkan jawabannya 80, jadi banyak kan laki-laki ada 80 per 100 perempuan gitu ya. Oke, untuk lebih memahami masalah penduduk di Indonesia, kamu bisa ngerjakan LK10 ini dengan cara cari artikel di berbagai media internet yang berkaitan dengan masalah penduduk di Indonesia. Kalau sudah, nanti kamu telaah dan kamu jawab soal yang ada di nomor 4. Oke, berikutnya bagaimana pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan dan kualitas penduduk ini sangat mempengaruhi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat itu bisa menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, beban ketergantungan yang tinggi, terus urbanisasi juga harusnya tinggi sehingga menurunkan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Itulah kenapa pertumbuhan penduduk di suatu negara atau suatu wilayah itu sangat diperhatikan, sangat ditekan. Nah, di LK11 ini kamu disuruh cari di data penduduk di lingkungan sekitarmu, bisa ke PRT, PRW atau ke kelurahan dengan cari data jumlah penduduk, angka pertumbuhan, angka kelahiran, dan data migrasinya. Lalu kamu ngelompokin komposisinya berdasarkan usia dan jumlah kelamin, lalu kamu deskripsikan. Nah, sekarang kita sudah ke bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Seperti yang kamu tahu, masyarakat Indonesia itu keragamannya sangat tinggi. Nah, kita sering dengar kata istilah plural. Masyarakat Indonesia itu sifatnya plural, tapi kamu memahami apa itu arti plural? Plural itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Biasanya disebut juga dengan nama pluralitas, artinya jamak. Nah, arti dari masyarakat Indonesia yang memiliki pluralitas itu artinya masyarakat Indonesia itu memiliki kemajemukan atau keberagaman yang tinggi. Biasanya istilah pluralitas ini juga sering disebut dengan istilah multikultural. Kalau dilihat dari asal katanya, multikultural diambil dari 2 kata, yaitu multi dan kultural. Multi artinya banyak, lebih dari 1, dan kultural artinya kebudayaan. Jadi kesimpulannya, multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan, atau masyarakat yang kebudayaannya banyak. Yang penting tuh lebih dari 2.
Nah, keragaman budaya ini justru sangat penting ya fungsinya untuk mempertahankan identitas kita sebagai suatu masyarakat dan juga sebagai integrasi pemersatu, itu artinya integrasi. Oke, di LK12 kamu disuruh cari artikel yang berkaitan dengan keragaman penduduk. Nah, salah satu bentuk multikultural Indonesia adalah perbedaan agama. Seperti yang kamu tahu, agama di Indonesia yang diakui secara sah itu ada 6 plus 1 kepercayaan. Nah, mengapa sih kita harus memahami kegiatan ibadah agama lain selain yang kita anut? Nah, fungsinya itu buat kita memahami orang yang berbeda dengan kita, sehingga kalau kita memahami nanti akan muncul rasa menghargai dan bertoleransi. Toleransi sendiri di sini bukan berarti kita harus ikut-ikutan agama orang lain, tapi justru dengan bentuk menghormati, bahkan kalau misalkan dibutuhkan kita membantu mereka dalam menjaga kenyamanan dan keamanan ketika beribadah. Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa kerjakan LK13. Di sini kalian bisa lihat bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah, tempat tinggalmu, dan di lingkungan masyarakat sekitar. Selain perbedaan agama, ada juga perbedaan budaya. Nah, budaya sendiri itu diambil dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamaka dari kata budi artinya akal. Nah, jadi seseorang yang berbudaya itu adalah orang yang berakal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi kan kultur ya. Nah, menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan itu ada 3 jenis. Ada wujud berbentuk gagasan, wujud ideal, aktivitas berupa tindakan, dan artefak berupa karya. Kalau wujud, kalian harus pahami dulu ciri-cirinya biar bisa nanti memberikan contoh wujud dari ideal kebudayaan ya. Kalau yang wujud ideal atau gagasan ya, dia kan gagasan ya, berarti berupa ide, bisa bentuk nilai, bisa bentuk norma itu aturan. Itu sifatnya abstrak, berarti nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu raba, nggak bisa kamu sentuh gitu kan. Dia adanya di mana? Adanya di kepala atau di pikiran kita. Oleh karena itu, biar orang-orang tahu apa yang ada di kepala atau di pikiran kita, kita harus ngapain? Ya, kita harus menuliskannya atau menyampaikannya dalam bentuk buku-buku atau karangan. Jadi contoh dari wujud ideal ini tuh bisa puisi, bisa kitab-kitab, aturan adat, kemudian prosa, novel-novel seperti itu. Karena itu kan yang ada di ambilnya dari kekuatan pikiran ya yang dituliskan. Terus kalau aktivitas, dia bentuknya berupa tindakan yang berpola dari masyarakat. Jadi bentuknya tindakan, bentuknya berinteraksi dengan manusia lain. Kemudian dia sifatnya konkret, berarti udah nyata dalam kehidupan sehari-hari, bisa kamu amati, bisa kamu dokumentasikan, tapi nggak bisa kamu sentuh. Nah, itu dilihat ciri-cirinya, berupa tindakan, sifatnya konkret di kehidupan sehari-hari, bisa diamati, bisa kamu dokumentasikan. Jadi sudah tahu dong contohnya apa? Ya, contohnya misalkan tari-tarian daerah, permainan daerah, kemudian upacara-upacara adat, kayak gitu. Jadi bentuknya berupa aktivitas atau tindakan. Nah, artefak kali ini lebih mudah ya. Kalau artefak itu hasil dari aktivitas atau perbuatan atau karya hasil manusia. Berarti dia bentuknya benda, dia paling konkret di antara yang lain. Sehingga bisa kamu pegang, bisa kamu raba, bisa kamu lihat, bisa kamu dokumentasikan. Contoh artefak berarti adalah bisa aja alat-alat makan, pakaian daerah, senjata tradisional, kemudian rumah-rumah adat. Nah, itu artefak. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena manusia itu
oleh Tuhan berupa akal. Nah, jadi manusia berbudi itu manusia berakal. Kemudian perbedaan lainnya di Indonesia adalah perbedaan suku bangsa, di mana Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik atau suku bangsa, di mana 41% orang Indonesia itu asalnya dari suku Jawa. Lalu diikuti suku berikutnya adalah suku Sunda, suku Melayu, suku Madura secara berurutan. Nah, di sini ada daftar nama-nama suku bangsa dan daerah asalnya. Kemudian perbedaan lagi adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan banyak sekali jenisnya apalagi di era modern saat ini. Namun untuk lebih mudah kita bedakan aja pekerjaan itu menggunakan sektor formal dan non formal. Bedanya kalau sektor formal dia dijalankan menggunakan aturan resmi, bisa pemerintah maupun swasta. Sehingga individu yang kerja di bidang tersebut harus mengikuti sistem yang berlaku. Jadi kerjanya tuh banyak aturan yang mengikat. Nah, contohnya ya kayak pegawai-pegawai yang kerja atau karyawan yang kerjanya di suatu perusahaan. Nah, sama seperti mereka juga guru, itu namanya pekerjaan formal. Sedangkan kalau pekerjaan non formal itu dia kerjanya mandiri, tidak tergantung pihak lain, jadi tergantung diri sendiri ya, dan tidak ada aturan-aturan yang mengikat dia karena kan dia sendiri yang membuat. Nah, ini contohnya ada orang yang punya bengkel, orang yang punya toko, terus petani, pedagang, itu banyak influencer kayak gitu-gitu, YouTuber, itu juga namanya pekerjaan non formal karena tidak mengikat. Nah, mau baik itu pekerjaan formal maupun non formal, dua-duanya sama baiknya, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang penting itu adalah pekerjaan yang bermanfaat minimal buat diri sendiri, lebih bagus lagi buat orang lain, dan kerjaannya juga yang penting halal. Nah, tadi kan kita sudah bicarakan berbagai keragaman di Indonesia. Sebenarnya apa sih fungsinya? Fungsinya semakin beragam, makin bagus karena jadi daya tarik bangsa asing. Nah, bangsa asing ke sini berwisata, mungkin tujuan utamanya itu ingin menikmati kekayaan budaya kita. Lalu mengembangkan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan nasional itu asal dari kebudayaan daerah, jadi kebudayaan daerah yang beragam itu akan memperkaya kebudayaan nasional. Terus saling melengkapi hasil budaya, ya tidak ada satupun budaya yang sebenarnya itu sempurna. Jadi dengan banyak budaya itu membuat kita jadi saling melengkapi dan adanya inovasi budaya. Karena kan kita akan mempelajari mobilitas sosial. Nah, di sini ada artikel mengenai kasus korupsi pejabat yang tadinya pejabat PUPR, kemudian sekarang dikurung penjara. Bisa kamu baca? Lalu bisa kamu jawab atau beri tanggapan mengenai kasus korupsi ini. Nah, dari artikel sini kita tuh bisa pelajari bahwa apa yang terjadi di tokoh artikel ini dia sudah mengalami namanya mobilitas sosial. Pasti mobilitas seperti apa? Mari akan Ibu jelaskan. Pertama, pengertiannya dulu. Mobilitas sosial itu asalnya dari bahasa Latin, dari kata mobilis dan sosial. Mobilis artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial itu adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas itu sendiri artinya kan perubahan kedudukan. Jadi perubahan kedudukannya itu ada yang bergerak lebih rendah ke sebelumnya atau pergerakan sosial ke bawah, ada yang juga yang lebih tinggi daripada sebelumnya, ini pergerakan sosial ke atas, atau bisa jadi tidak mengalami perubahan status tapi perannya yang berpindah. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sendiri itu ada dua, ada mobilitas vertikal dan horizontal. Nah, kalau vertikal itu kata kuncinya dia harus pindah statusnya ke status yang tidak sederajat dari sebelumnya. Mobilitas vertikal ke atas ini namanya social climbing. Nah, itu terjadi peningkatan status sosial atau kedudukannya lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, misalkan ada seorang karyawan biasa karena dia pekerja keras, terus berdedikasi tinggi, banyak memberikan manfaat kepada perusahaannya sehingga dia diangkat jadi direktur. Nah, ini kan terjadi perubahan kan dari karyawan ke direktur, perubahan yang lebih tinggi atau statusnya lebih naik daripada sebelumnya. Ini namanya mobilitas vertikal ke atas.
atau social climbing. Kalau yang mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, downward mobility, ini terjadi proses penurunan status kedudukan seseorang. Nah, kalau yang tadi mungkin semua orang berharap dan inginnya mengalami ini. Tapi kalau social climbing ini kan turun status sehingga bisa menimbulkan gejolak kejiwaan. Nah, biasanya ini alasannya karena sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya, kena masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Contohnya misalkan seseorang yang kerjanya nggak becus, yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, akhirnya dipecat, akhirnya jadi pengangguran. Nah, ini contoh social sinking. Statusnya berubah dari yang tadinya bos pekerja, akhirnya dia jadi dipecat, jadi nggak punya kerjaan. Itu social sinking. Nah, kalau mobilitas horizontal itu tidak terjadi sebenarnya perpindahan status. Jadi sama aja statusnya, tapi yang berubah itu adalah perannya. Di sini contohnya misalkan Pak Doni adalah kepala cabang di kota A. Nah, karena di kota B kepala cabangnya ini sudah tidak ada, maka Pak Doni dimutasi jadi kepala cabang di kota B. Tidak ada perubahannya kan, sama-sama kepala cabang, yang berubah perannya dari kepala cabang kota A berperan sekarang jadi kepala cabang kota B. Itu namanya horizontal. Nah, selain itu juga ada mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Ingatnya gini, kalau antar berarti beda generasi, kalau intra berarti sama generasi. Nah, bisa kamu perhatikan diagram di sini. Kalau mobilitas antar generasi, ini antar generasi yang naik ya. Lihat, kakeknya menjaga sekolah, neneknya ibu rumah tangga, punya anak, si ayah guru, ibu guru, dan anaknya nanti jadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu yang mengawasi kinerja para guru, para kepsek kayak gitu. Nah, bisa dilihat mengalami kenaikan kan. Nah, ini namanya, dan kenaikannya di beda generasi nih. Kakek nenek, ayah ibu. Jadi antara anak dan ayah itu namanya beda generasi. Kalau antar generasi yang turun, contohnya gini. Kakeknya jenderal TNI, neneknya notaris, ayahnya pengusaha, ibunya pengusaha. Anaknya jadi pengangguran. Lihat, di setiap generasinya mengalami penurunan. Nah, ini namanya antar generasi turun. Sedangkan kalau intragenerasi, tadi kan dia perpindahan statusnya di satu generasi yang sama. Nah, contohnya ini nih, ayah, ibu, anak itu kan beda generasi. Kalau sama generasi, kalau intragenerasi itu sama generasi kayak gini nih. Ini namanya sama generasi. Anaknya yang pertama petani, anak kedua pedagang, anak ketiga wirausaha. Wirausaha itu pengusaha sukses. Jadi bisa kita lihat anaknya makin mengalami kenaikan dari anak yang sulung ke bungsu. Itu namanya intragenerasi naik. Kalau yang turun tinggal dibalik aja. Yang bungsunya yang bagus yang sulungnya yang bagus, makin ke bungsu makin kurang bagus. Nah, kemudian ada mobilitas geografis. Sebenarnya mobilitas geografis ini mirip kayak mobilitas horizontal ya. Jadi dia perpindahannya itu cuma pindah wilayahnya aja. Dia tidak melihat statusnya. Contohnya kayak urbanisasi, transmigrasi, migrasi, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memudah kamu memahami tadi yang sudah Ibu jelaskan mobilitasnya, kamu bisa bikin contoh masing-masing. 5. Mobilitas horizontal, social climbing, dan social sinking. Nah, dari hal yang kita pelajari, pelajaran penting dalam mobilitas sosial ini adalah bahwa setiap orang itu bisa mengalami mobilitas. Nah, jadi kamu setelah belajar ini, semoga semakin motivasi diri kamu biar mengalami social climbing ya. Nah, dalam mobilitas sendiri itu ada faktor pendorong maupun faktor penghambat. Kalau faktor pendorong berarti ini yang mempercepat seseorang mengalami mobilitas, yang mendukung mobilitas. Contohnya faktor struktural. Nah, di sini kenapa Ibu kasih lihat gambar presiden dan wakil, ini menandakan bahwa di Indonesia semua orang itu punya hak, punya kesempatan untuk mencapai mobilitas tertingginya. Kenapa begitu? Karena di Indonesia itu menggunakan struktural terbuka. Terbuka berarti setiap orang
bisa mengalami mobilitas. Beda halnya kalau misalnya kita ada di suatu negara atau wilayah yang menggunakan struktural tertutup, seperti misalkan di kerajaan. Contohnya kayak misalnya di Inggris, ya sejago apapun kamu nggak akan pernah bisa jadi raja atau ratu Inggris, karena raja dan ratu Inggris itu kan berdasarkan keturunan, itu namanya struktural tertutup. Atau contoh lagi nih, pada zaman dahulu kala ketika kerajaan Hindu Buddha itu kan ada kasta-kasta kan. Nah, kasta ini kan dari lahir, sesuatu yang diberikan dari lahir, jadi tidak bisa kamu dapatkan walaupun kamu usaha. Ini namanya struktural tertutup. Kemudian dari faktor individu itu sendiri, ini dilihatnya dari sikap dan perilaku individu. Misalkan ada dua orang yang pendidikannya sama, yang secara umum tuh sama lah semua hal, tapi bisa jadi yang satu lebih sukses daripada yang lain. Apa alasannya? Mungkin yang satu lebih rajin, lebih bertanggung jawab, kayak gitu. Sedangkan yang satu lagi tidak memiliki sikap yang sama seperti temannya, jadinya yang satu lebih sukses daripada yang lain. Lalu faktor sosial. Kalau faktor sosial ini muncul karena rasa tidak puas terhadap status sosial yang sekarang dimiliki. Karena rasa tidak puas ini, dia mendorong diri dia untuk berjuang sekuat tenaga biar mengalami kenaikan status sosialnya. Misalkan dia lahir di keluarga yang miskin, terus dia nggak puas dengan keadaan miskin tersebut, sehingga dia berusaha nih bikin kedudukan lebih tinggi, nanti pas udah gede dia jadi pejabat kayak gitu. Nah, itu karena faktor sosial. Kalau faktor ekonomi, ini semakin baik keadaan ekonomi seseorang, ini akan makin memudahkan dia mengalami mobilitas. Karena untuk mencapai mobilitas tertinggi, kita kan memerlukan modal dan pendidikan yang bagus kan ya. Dengan kamu punya modal, kamu kan bisa misalnya buka usaha, atau bisa membuat sesuatu yang baru karena kamu ada modalnya. Jadi memudahkan kamu mobilitas vertikal. Atau bisa juga menyebabkan mobilitas geografi, misalkan kalau kamu pindah ke wilayah lain yang lapangan kerjaannya misalkan lebih banyak. Nah, ini contoh faktor ekonomi mobilitas. Nah, kamu punya pendidikan bagus, modalnya juga lumayan, maka kesempatan kamu menuju sukses atau mobilitas makin tinggi. Faktor berikutnya adalah faktor politik. Semakin stabil kondisi politik suatu wilayah atau suatu negara, maka makin mudah mengalami mobilitas. Misalkan kalau ada suatu wilayah yang lagi perang nih, atau lagi mengalami krisis politik, nah itu akan sulit mengalami mobilitas karena orang-orang tidak akan memikirin mobilitas, dia memikirkan lebih menyelamatkan diri dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Tapi justru kalau politik yang aman, yang stabil, misalnya kayak di Indonesia ini sekarang lagi aman dan stabil kan, itu kita akan mudah mengalami mobilitas karena kita bisa lebih fokus, misalkan fokus sekolah, fokus berusaha di bidang ekonomi karena kondisinya yang stabil. Lalu kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, semakin berkualitas dan semakin rata pendidikan, maka mobilitas ini akan makin mudah terjadinya. Jadi, pendidikan itu merupakan faktor pendorong untuk mengubah status seseorang melalui ilmu pengetahuannya. Nah, ini bisa kamu bandingkan zaman dulu, pendidikan yang sulit, zaman Belanda nih, sengaja kan masyarakat Indonesia dibikin nggak sekolah, biar apa? Sengaja biar bodoh. Kenapa bodoh? Kalau bodoh kan dia nggak pengen merdeka, jadinya tidak ingin mengalami kenaikan status sosial. Nah, kalau zaman sekarang pendidikan kan mudah diakses dan rata ya, semua masyarakat bisa mengalami ini. Nah, sehingga makin mudah. Oleh karena itu kamu akan sekolah yang benar biar bisa naikkan status dirimu dan keluargamu. Kalau tadi pendorong, sekarang penghambat. Berarti ini yang membuat susah mengalami mobilitas. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Nah, gara-gara miskin, akhirnya pendidikannya rendah kan, sehingga kualitas SDM rendah. Lalu kalau ketika
bersaing dalam mencari pekerjaan yang baik, orang yang miskin yang SDM rendah ini akan susah. Akhirnya jadi apa? Akhirnya dia jadi miskin lagi. Nah, jadi begitu lingkaran setan kemiskinan. Diskriminasi itu adalah dibeda-bedakan. Pembedaan biasanya karena perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan lain-lain. Ini contohnya tadi yang sudah diberikan. Sekolah pada zaman penjajahan dulu. Nah, dulu kan kalau sekolah ada kasta-kastanya tuh. Kalau orang Indonesia pun yang sekolah tuh hanya para anak raja, anak pejabat aja. Itu pun sekolahnya nggak bisa sekolah tinggi. Nah, ini bisa untuk lebih memahami mengenai faktor pendorong dan menarik, kamu bisa kerjakan kasus dan isu yang ada di sini. Nah, sekarang saluran itu cara kamu mengalami mobilitas bisa lewat apa? Ini saluran. Pertama, lembaga pendidikan, yaitu dengan sekolah. Nah, sekolah ini, pendidikan ini merupakan dikatakan saluran konkret. Kenapa konkret? Karena ini nyata dan bisa semua orang masuk ke sini. Makanya lembaga pendidikan ini disebutnya social elevator, karena mampu mengangkat kamu ke kondisi yang lebih tinggi daripada sebelumnya, kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus organisasi politik. Kalau organisasi politik ini kamu harus jadi anggota politik tersebut. Jadi melalui partai politik dengan mendapatkan kedudukan di partai. Contohnya misalkan kalau di Indonesia kamu mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi DPR, itu kan biar kamu dipilih kamu harus masuk dulu ke suatu partai. Nah, nanti partainya mengusung kamu, nyalonin kamu. Nah, kalau kamu bukan dari partai itu akan sulit. Nah, berikutnya organisasi ekonomi, ini bisa melalui BUMN, BUMS, swasta juga bisa. Ini caranya dengan apa? Caranya dengan kamu kayak kerja dulu di perusahaan tersebut, di usaha tersebut, nanti bekerja keras, meniti karir dari yang biasa, yang rendah, dan nanti kamu bisa meniti karir jadi jabatan yang tinggi. Organisasi profesi atau keahlian. Nah, setiap profesi itu biar kompak, biar kuat, mereka biasanya membuat persatuan-persatuan. Contohnya kalau guru ada namanya PGRI, kalau dokter adanya ID, kalau pengusaha muda ada namanya HIPMI, terus di sini ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, ini mereka tujuan apa buat organisasi seperti ini? Tujuannya untuk memperjuangkan. Jadi bisa dengan dua cara, yaitu masuk ke organisasi aktif, nanti jadi ketua untuk mengalami mobilitas, atau minta bantuannya. Lalu dengan cara angkatan bersenjata, kalau ini juga sama, kamu harus masuk TNI dulu atau masuk polisi, nanti berusaha keras mengabdikan dirinya. Kan kalau memberikan kontribusi yang bagus, nanti akan mengalami kenaikan pangkat. Makin setiap naik pangkat, makin statusnya makin tinggi. Lembaga keagamaan. Nah, kalau ini kamu harus jadi pemuka agama dulu, mendalami agama yang kamu anut. Nah, biasa kan pemuka agama kayak ustadz, kayak pendeta, kayak biksu, kayak romo, itu kan lebih dihargai kan di masyarakat dibandingkan orang biasa. Nah, itu saluran atau cara-cara kamu bisa mengalami mobilitas. Nah, kamu bisa kasih contoh nyatanya di sini ya, biar lebih paham. Nah, sekarang bagaimana dampak positif dari adanya mobilitas sosial ini? Positifnya mendorong kita jadi lebih maju. Misalkan kita kalau di sosmed lihat orang tuh kekayaannya banyak ya, enak ya kerjanya, santai atau apa. Nah, itu seharusnya memicu kita jadi orang yang pengen sesukses dia gitu, jadi lebih berprestasi. Nah, ini mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi kalau misalnya yang tadi muncul rasa ingin suksesnya seseorang dan ternyata ini mendorongnya banyak orang, nanti yang terjadi adalah perubahan sosialnya. Terus berikutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Integrasi itu meningkatkan persatuan. Ini karena masyarakatnya menyesuaikan diri dengan gaya hidup circle-nya atau lingkungan sekitarnya biar diterima. Kemudian dampak negatifnya terjadinya konflik. Nah, tadi kan untuk
nuju status sosial yang tinggi itu kan jumlahnya terbatas ya, dan semua orang pengen pasti menuju status sosial yang tinggi, sehingga untuk mencapai posisi tersebut biasanya itu ada konflik-konflik. Semakin tinggi jabatan yang kamu inginkan, pasti saingannya makin berat kan, sehingga ada konflik dalam mencapai hal tersebut. Terus yang kedua, dampak negatif adalah gangguan psikologis. Ini terutama banyak dialami oleh orang-orang yang turun kelas sosial. Jadi karena kelas sosial turun, akhirnya muncul kecemasan, akhirnya stres, akhirnya melahirkan penyakit psikis maupun fisik. Terus juga orang yang mengalami naik kelas sosial, orang yang mengalami status sosial lebih tinggi itu biasanya juga akan lebih tegang hidupnya, karena kan tanggung jawabnya lebih banyak ya kalau kita punya jabatan yang lebih tinggi. Oke, ini juga LK18, kamu disuruh cari biografi tokoh-tokoh nasional dan internasional yang mengalami mobilitas biar kamu lebih memahami. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebab B lumayan panjang ya. Semoga kamu memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.